Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an ayyuhat talabah at-tullab wa talibat al-faslu al-ashir al-ijtima'i. Bagaimana keadaan antum semua para santri ikhwan dan santri akhwat kelas 10 IPS? La'allakum bi khairin fi hadzal yaum. Sabahun mubarak. Semoga antum sekalian dalam keadaan baik dan mendapatkan pagi hari yang cerah dan memberikan kenikmatan kepada kita semua. Taib, mubasyaratan nabda fi syarhi abiyati alfiyah. Kita mulai pembahasan dalam penjelasan bait alfiyah. Ma'anna hunaka iddatu buhusin, ada beberapa pembahasan ya. Iddatu aqwalin, ada beberapa pembahasan berkaitan tentang min syuruhin wa ta'liqatin lil Baiquniyah, berkaitan tentang kitab-kitab yang menjelaskan bait matan Baiquniyah ini dengan kitab-kitab yang memberikan footnote, catatan kaki untuk matan Baiquniyah ini. Tapi kita tidak apa-apa, itu kesampingkan dulu. Nuakhir awalan. Lakin idza kana hunaka fursah mutahah, kita apabila ada kesempatan yang terbuka, kesempatan yang masih ada, insyaallah nahnu nasyrah marratan ukhra ma akharnahu, kita akan jelaskan lebih lanjut apa yang kita akhirkan lebih dulu. Taib, nabda. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bilhamdi musalliyan ala Muhammadin khairi nabiyyin ursila. Ma ma'na hadhil bait? Apa makna dari bait ini? Abda'u, ma ma'na abda'u? Yakni bidayah. Dari kata bidayah. Abda'u bidayatan, yaitu saya memulai. Bilhamdi, dengan hamdalah. Musalliyan dalam keadaan bersolawat. Musalliyan dalam keadaan bersolawat. Ala nabiyyi, ala Muhammadin, kepada Nabi Muhammad SAW. Khairi nabiyyin, sebaik-baiknya nabi. Ursila, yang diutus. Di sini disebutkan bada'a al-musannifu rahimahullahu ta'ala bilhamdalati thumma salatu ala rasulillahi tabarrukan bidzalika. Bada'a al-musannifu rahimahullahu ta'ala, penulis kitab ini, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya, itu Imam Al-Baiquni, Syekh Al-Baiquni, bilhamdalah, dengan hamdalah, dengan ucapan alhamdulillah. Dari mana kita bisa mengetahui? Jadi kalimat abda'u bilhamdi, saya memulai dengan hamdalah. Tsumma salatu ala rasulillah, tsumma salati ala rasulillah tabarrukan bidzalika. Kemudian dilanjutkan dengan salawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tabarrukan bidzalika, sebagai bentuk tabarruk wa iqtidaan bi kitabillahi ta'ala, dan mengikuti kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada dua sebab kenapa penulis kitab ini memulai matan Baiquniyah itu dengan ucapan alhamdulillah dan sholawat, hamdalah dan sholawat. Satu, tabarrukan bidzalika, sebagai bentuk tabarruk ya, mengharapkan keberkahan dengan dua ucapan ini. Yang kedua, iqtidaan bi kitabillahi ta'ala, mengikuti kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena surat Al-Fatihah itu alhamdulillahi rabbil alamin. Setelah adanya bismillah, setelahnya itu adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Dan disebutkan haitsu awwalu ma bada'a ba'dal basmalah bilhamdalah, di mana perkara pertama yang dimulai setelah basmalah adalah dengan alhamdulillah, bilhamdalah. Selanjutnya bilhamdillah. Walamma kana tauhidu qa'iman ala syahadati lillahi summa li rasulihi thumma sara min 'adatil muslimina khususan al-musannifin an yabda'u bihaqqillahi minal hamdi summa bihaqqi rasulillahi minas salati alaihi. Di mana ketauhidan itu berdiri di atas syahadat untuk Allah ya.
kemudian untuk Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, shara min 'adatil muslimina khususan, maka menjadi kebiasaan bagi kaum muslimin secara khusus, yaitu para penulis kitab, an yabda'u bihaqqillahi minal hamdi, yaitu mereka memulai dengan hak Allah Subhanahu wa taala berupa ucapan alhamdulillah. Jadi mengucapkan alhamdulillah itu menunaikan hak untuk Allah Subhanahu wa taala. Tsumma bihaqqi Rasulillah minas salati alaihi. Kemudian dilanjutkan dengan menunaikan hak untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa salawat kepadanya. Sebagaimana kita mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah, ya, menyaksikan bersaksi untuk Allah Subhanahu wa taala, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bersaksi untuk Rasulullah, ini menunaikan hak untuk keduanya. Maka ucapan alhamdulillah dan salawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menunaikan hak untuk keduanya. Maka apa yang dimaksud dengan hamdalah di sini? Wa hamdullahi mutlaqun ala kulli ni'matin wa muqayyadun khasun bi ni'matin tahsulu lil 'abdi. Dan pujian bagi Allah Subhanahu wa taala itu mutlak bagi setiap kenikmatan. Mutlak diucapkan untuk setiap kenikmatan. Wa muqayyadun khasun bi ni'matin tahsulu lil 'abdi. Dan terikat secara khusus untuk kenikmatan atau berkaitan dengan kenikmatan yang ada pada diri seorang hamba. Wa kam hiya ni'amullahi ta'ala, dan berapa banyak nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Qala azza wa jalla wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan apabila kalian menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kalian tidak akan bisa menghitungnya. Wassalatu ala Rasulillah, dan salawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang dimaksud dengan salawat di sini? Hiya as-sana'u alaihi minallahi ta'ala. Ini adalah pujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka semakin banyak seseorang bersalawat untuk Rasulullah, semakin banyak pula Allah Subhanahu wa taala memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini makna salawat, dan ini yang paling rajih di antara perkataan para ulama, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Bukhari dari perkataan Imam Abul Aliyah. Wa qauluhu, dan perkataan musannif ini yaitu khairun nabiyyin ursila, sebaik-baik nabi yang diutus. Nah, di sini penulis menggabungkan antara dua kata itu nabi dan rasul. Hadza jam'un baina sifatai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di sini terdapat cakupan antara dua sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah mencakup dua sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu apa? Minan nubuwati war risalah, berupa kenabian dan risalah. War risalatu a'la wa 'azam, dan kerasulan itu lebih tinggi dan lebih agung daripada kenabian. Fahuwa khairul bashari bal huwa khairul khalqi ala sahihi. Ya, nah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baiknya manusia, bahkan sebaik-baiknya makhluk, berdasarkan pendapat yang paling kuat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu disebutkan nubbi abi iqra wa ursila bil muddathir. Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi dengan turunnya wahyu kepada beliau berupa Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan beliau diutus menjadi rasul, diangkat menjadi rasul, kemudian setelah turun ayat Allah Subhanahu wa taala ya ayyuhal muddatsir. Hadza al-baitul awwal syarahtu lakum, ini bait yang pertama yang sudah ana jelaskan untuk antum sekalian. Hunaka nuqat, di sini ada beberapa poin. Yang pertama yang harus antum ketahui adalah limadza bada al-musannifu bil hamdalah summa salatu ala Rasulillah summa salatu ala Rasul. Kenapa penulis kitab ini memulai kitabnya dengan alhamdulillah dan salawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya. Hunaka sababan, hunaka illatan. Ada dua sebab. Yang pertama tabarruk, untuk tabarruk, ya, mengharapkan keberkahan. Yang kedua iqtidaan bi kitabillah,
mengikuti kitab Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah hamdulillah, yaitu memuji Allah Subhanahu wa taala. Hunaka ma'nayan, ada dua makna ya. Yang pertama mutlak, yang kedua muqayyad. Mutlak untuk apa? Itu ala kulli ni'matin, untuk setiap nikmat yang ada di muka bumi ini. Wa muqayyad secara khusus, ucapan alhamdulillah diucapkan adalah bi ni'matin tahsulul abdi, untuk kenikmatan yang ada pada seorang hamba. Terus yang berikutnya, ma ma'na as-salati ala Rasulillah. Apa makna dari salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Itu apa? Hiya as-sana'u alaihi minallahi ta'ala, yaitu pujian untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, terus ya. Isyrah qaula al-musannif, jelaskan perkataan musannif, khairu nabiyyin ursila, ya. Khairi nabiyyin ursila, sebaik-baik nabi yang diutus. Maksudnya adalah apa? Hadza jam'un baina ar-risalah wan nubuwah. Ini mengumpulkan dua sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu kenabian dan kerasulan. Hadza ma syarahtu lakum lil bait al-awwal, ini yang Ustaz jelaskan untuk bait yang pertama. Wa nuwasil insyaallah fil video at-tali, kita akan melanjutkan di video berikutnya asyarha lil baiti ats-tsani, penjelasan untuk bait yang kedua. Syukran lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.